Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel Bang Jun. Kali ini saya mau mencoba memberikan tutorial ya buat teman-teman semua yang sekiranya mau mencari HP second di marketplace Facebook dan membeli secara COD. Jadi apa saja ya sih yang harus dicek ya, terutama untuk HP merek Samsung ini ya, karena dia agak ribet ya. Jadi teman-teman, pengecekan ini sangat penting ya, biar teman-teman ini nggak kerugian atau kena tipu seller-seller yang nggak jujur ya. Karena di Facebook itu banyak sekali seller-seller yang eh, ya nggak semua tapi ada aja yang mencoba mengelabui calon pembelinya dengan berbagai macam cara ya untuk pengecekan HP, terutama HP Samsung ya. Yang pertama, pastikan dulu kalian setiap melihat iklan di marketplace itu, kalian harus detail ya, memastikan dengan mengechat ya, kelengkapannya, kondisinya. Jadi kita baca deskripsinya iklan dari penjual-penjualnya itu, apakah ada minusnya ya. Kalau emang teman-teman nyari yang second tapi perfect ya, itu pasti harus dibaca terus ya deskripsinya, karena penjual jujur pun ada yang menuliskan minus dari HP tersebut. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan minusnya, karena minusnya itu minor misalnya, itu silakan aja langsung di chat ya penjualnya untuk dicek ya. Untuk HP Samsung ini kira-kira bagaimana cara pengecekan yang pertama ya. Oke, untuk pertama pengecekan dimulai dari kondisi ya, kondisi kelengkapannya. Misalkan ini dusnya ya, paling enggak tanya ke sellernya dusnya masih ada apa enggak, atau kelengkapannya ada apa enggak ya. Itu bisa menjadi kelebihan ya membeli HP second yang kardusnya masih ada alias enggak batangan. Kemudian kita cek secara fisik ya, apakah ada dent atau baret di bezel atau retak. Nah, kayak ini saya dapat yang kondisinya ada lecet ya di sini, tapi ini bukan karena jatuh, ini karena hard case ya, karena historinya tablet ini dipakai di kantor ya, seperti alat kasir gitu ya. Ini saya lihat di kanan kirinya ya, kalian semua ngelihat kondisinya ya, kanan kirinya ada lecet atau enggak ya, belakangnya apakah ada retak. Nah, kalau udah make sure aman semuanya, bagian depan kita beralih ke bagian layarnya ya. Di sini juga layarnya kita lihat apakah ada retak. Nah, biasanya seller memberitahukan di deskripsi iklannya kalau memang ada minus di layar atau di apanya ya, ada retak. Itu seller-seller yang bertanggung jawab atau yang jujur itu menuliskan minusnya di deskripsi. Oke, kalau dirasa semuanya sudah aman, kelengkapannya sudah benar, semua sesuai deskripsi iklan, kita coba di masuk ke layar ya untuk pengecekan IMEI. Udah pasti banyak yang tahu ya cara ngecek IMEI handphone, tapi saya coba lagi ya, siapa tahu ada di sini penonton kita yang belum tahu cara mengecek IMEI ya. Tinggal buka keypadnya, bintang pagar 06 pagar ya, udah muncul IMEI-nya. Bisa disesuaikan, kalau ada kardusnya dicocokkan ya, itu harus dilihat. Kemudian dalam kondisi nyala seperti ini ya, ini khususnya buat HP Samsung ya. Nah, kalau tipenya berjenis AMOLED ya, dan ya, atau teman-teman harus berhati-hati ya, karena AMOLED-nya Samsung ini rentan penyakit ya, kalau bahasanya
teman-teman yang sering COD itu layarnya berpenyakit atau minus ya, seperti shadow. Nah, caranya gimana kalau mau ngecek shadow? Ya teman-teman tinggal buka kayak gini aja nih, layar full putih, ini di keypad, atau buka ke pengaturan, pokoknya yang backgroundnya putih. Kita lihat di sini apakah ada bayangan dari sebuah aplikasi yang terbuka ya. Kalau saya seringnya nemuin itu WhatsApp sama YouTube ya. Jadi di sini kayak ada apa? Bekas tombol YouTube, dan di sini ada video call ya WhatsApp, yaitu tanda-tanda layarnya sudah shadow. Nah, kalau shadow biasanya saya mau mencari barang-barang yang mulus ya. Saya udah nggak kompromi lagi kalau misalkan sellernya bilang tidak ada penyakit di layarnya, tapi ternyata shadow, langsung saya cancel untuk COD di HP itu ya. Oke, itu untuk shadow. Nah, kemudian untuk green screen ya. Untuk green screen kalau saya ya, untuk pengecekan green screen itu dimainkan saja di sini ya brightness-nya, karena biasanya green screen itu ya di brightness tertentu ya, di level-level brightness tertentu tuh dia bisa muncul, tapi bisa dimainkan di brightness, misalnya brightness yang kecil, mereka apa, green screen itu tidak akan muncul, tapi mungkin di setengah dia muncul. Nah, nanti itu pengecekan sederhananya seperti itu aja ya kalau untuk green screen. Untuk lightsaber memang fisik dia kelihatan ya, ada lightsaber itu, jadi dari pertama pun bisa dilihat ya. Ini aman alhamdulillah. Kemudian ada juga untuk Samsung ya, penyakit di layar AMOLED itu ada flicker layar ya, atau bahasanya gremet gitu ya. Oke, kita bisa deketin aja, dicek layarnya apakah seperti ada yang semutan gitu di layarnya itu. Kalau bahasanya flicker itu kedap-kedip secara cepat yang mungkin nggak terlihat secara kasat mata, tapi tetap bisa dilihat kok itu untuk yang flicker. Kalian bisa cek, dideketin aja. Kalau flicker itu biasanya muncul juga warna hijau di situ ya, kayak green screen, tapi tipis banget. Nah, itu salah satu juga cara pengecekan untuk layar AMOLED-nya Samsung ya, kalau teman-teman mau COD-nya HP Samsung. Kemudian kita cek untuk pengecekan hardware-nya ya, atau secara keseluruhan. Oke, kodenya adalah bintang pagar 0 bintang pagar. Oke, di sini ada banyak tes-tes yang bisa kita lakukan ya. Nah, di sini kita bisa cek di red misalkan. Nah, kita teliti di sekeliling layar apakah ada white spot atau dead pixel. Di sini kita bisa lihat dari red ini ya, tes warna merah di layar. Ini alhamdulillah tidak ada dead pixel atau white spot di sini ya. Jadi alhamdulillah sehat. Dan bisa dilanjutkan ke green, blue. Kemudian untuk cek vibration-nya, diklik aja di sini, nanti HP ini akan bergetar ya. Vibration motornya bekerja. Kemudian dimming, mega cam ini untuk kamera ya, pengecekan hardware kamera. Kemudian sensor-sensornya dan touch yang biasanya ya benar-benar kita harus kayak gini ya, harus benar-benar lurus ya di sini, jangan sampai ini lolos, karena ini untuk pengecekan touchscreen ya, karena bisa aja tidak ada flicker, tidak ada dead pixel, tidak ada shadow, tapi touchscreen-nya nggak bekerja dengan baik ya. Kita coba di sini masih bagus semua. Selain ikutin ini, kita mainkan di tempat yang terbuka ini, karena mungkin saja ada touchscreen di titik-titik tertentu yang nggak bisa dipakai ya. Nah, jadi benar-benar harus dicek semuanya.
jangan cuma yang sesuai garis itu aja. Oke, aman. Nah, saya lupa tadi ada satu yang belum dikenain. Kemudian untuk speaker, kita cek speaker di sini aja nanti. Nah, untuk tablet ini speakernya ada 4, nanti dia dicek satu persatu ya. Kalau untuk speaker, kemudian subkey ini tombol-tombol ya, tombol-tombol yang ada di handphone, baik itu tombol fisik ataupun ya seperti ini ya, tombol-tombol di sini gitu. Dan front cam, kemudian grip sensor, black. Nah, khusus untuk device yang ada S Pen-nya di sini, timnya saya bisa dicek S Pen-nya untuk digambar ya, untuk menggambar seperti ini. Ini aman, dipastikan aman, tidak ada yang tidak tercover oleh S Pen-nya. Jadi untuk Samsung yang mempunyai fitur S Pen, ini wajib ya dites, karena touchscreen bisa aja bagus, tapi untuk fitur S Pen belum tentu semuanya bagus ya, karena dia punya dua konektor yang berbeda. Oke, kemudian untuk draw-nya ini sama yang kayak tadi, pen draw-nya kita coba. Terus sampai ke semuanya tercover dan berwarna hijau untuk kotak-kotaknya ya. Nah, dan S Pen over. Jadi ini mengambang saja ya, S Pen-nya mengambang. Nah, itu ini tes untuk poinnya, pointer di S Pen ini bekerja atau tidak. Dan ya, bekerja dengan baik. Oke. Nah, itu untuk pengetesan hardware ya. Dan yang berikutnya ya, serial number ya, serial numbernya device kita ini di pengaturan. Kemudian tentang tablet atau tentang ponsel, di sini ada serial number, nanti ya kode RR adalah Samsung resmi ya untuk di Indonesia, jadi pasti sinyalnya pasti aman ya. Kalau itu SANE, kalau RR itu. Nah, kalau bukan yang RR, mungkin bisa ditanyakan kepada sellernya ini X Inter atau X yang mana itu, X negara mana, bisa ditanyakan untuk sinyalnya ya, apakah aman atau tidak. Itu ya. Ya, mungkin di tablet ini enggak efektif ya untuk dites, tapi kalau ini saya kasih tahu kamera ya di handphone-handphone Samsung yang biasanya memiliki OIS atau stabilizer itu, nanti teman-teman boleh cek stabilisasi videonya dengan cara merekam, kemudian di guncang-guncang ya, guncang-guncang secara halus aja. OIS-nya masih bekerja, yaitu untuk pengecekan stabilisasi kameranya ya, atau videonya apakah masih bagus atau enggak. Kemudian apakah ada jamur di sini, ya kan, di sensornya kita bisa cek di situ ya. Oh iya, yang saya lupa, harusnya di awal ya kita cek berapa persen baterai dari device atau HP yang kita cek itu ya. Jadi berapa persen nih, misalkan kita udah melakukan tes segala macam seperti tadi, berkurangnya signifikan atau enggak ya kan, atau cuma beberapa persen, yaitu bisa dipastikan baterainya masih aman. Tapi kalau misalkan dia 90%, pas kita baru pegang device terus kita cek kayak tadi kan di awal, terus baterainya langsung
drain parah, langsung turun. Nah, itu patut dipertanyakan ya untuk kesehatan baterainya ya. Ya, masih berhubungan sama baterai juga. Jadi, untuk yang terakhir ya, mungkin itu bisa dicek awal atau yang terakhir, boleh teman-teman cek ya, apakah pengecasannya itu normal atau bisa ya. Nah, untuk HP Samsung ini kan rata-rata casannya yang paling baru itu 25 watt ya, kalau memang dapat kepala chargernya. Nah, makanya Samsung Samsung sekarang ini kan tidak memberikan charger ya di setiap paket penjualannya. Jadi kemungkinan kalau emang teman-teman mau COD HP Samsung dan di deskripsinya penjual itu tidak menyertakan kepala charger, teman-teman boleh bawa kepala charger sendiri dari rumah ya untuk pengecekan uh, ngecasnya normal atau enggak ya. Kalau dia ada pengisian cepat biasanya kalau Samsung itu dipastikan aman ya. Tapi juga dilihat naiknya berapa persen gitu. Dicoba paling nggak 1 menit lah untuk ngecas ya, untuk pengetesan pengecasannya ya. Itu teman-teman yang bisa komunikasikan ke penjualnya ya. Oke, segitu aja mungkin tutorial atau cara untuk pengecekan HP-HP second, terutama merek Samsung ini ya. Kalau teman-teman berniat beli HP Samsung second secara COD ya, jadi pengecekannya seperti itu. Mohon maaf, tidak sistematis atau tidak rapi ya videonya, tapi saya harap bisa dimengerti. Kalau emang teman-teman berniat seperti itu, saya harapkan teman-teman jangan tergesa-gesa ya. Kalau emang teman-teman ada standar yang lebih bagus ketika menemukan minus, palingnya jangan kompromi lah ya. Memang harus capek itu mungkin kalau budgetnya pas atau kurang, tapi mau HP yang Samsung yang bagus itu ya. Udah banyak sekarang HP-HP mantan flagship yang murah-murah yang kita bisa temukan di marketplace Facebook. Nah, caranya ya kayak tadi. Kalau mau beli, ya harus pakai cara-cara yang kayak tadi lah. Atau ada teman-teman yang mau komen ya tentang tutorial yang saya kasih, atau saya ada kelupaan cara yang lain, silakan komen di bawah ya. Kalau teman-teman punya pengalaman juga COD HP second ya dari marketplace Facebook, silakan komen di bawah. Segitu aja video dari saya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel saya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi tentang HP atau gadget-gadget second lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.